Allah langsung berikan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kamu mencari seorang idola, kata Allah, ini Rasul pilihanku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo makan yuk. Aduh, senang. Pemirsa, masih di sini ya, di Siraman Kolbu nih, lagi jalan-jalan terus. Ini nggak ada bosannya ke sini, alhamdulillah ya. Enggak ya, alhamdulillah. Saya sendiri nggak ada bosan-bosannya Iya, di betul. sini tuh. Luar biasa. Ini kalau Selalu dekat ada hal. dengan makhluk Allah, Insya Allah. selalu kita ingat kepada yang menciptakan makhluk. Nah, mudah-mudahan pemirsa juga nggak bosen nungguin setiap harinya di MNC TV di Siraman Kolbu ya. Ya, Masya Allah. Tapi ya kalau suka dengan acaranya, ngefans sama abinya, tapi jangan mengkultuskan sampai Terlalu fanatik. fanatik Iya, benar. Iya, ya. gitu. Ya. Nah, karena kita sekarang itu ya lagi Enggak gitu. lagi ngomongin tentang fanatisme. Fanatisme atau fanatik yang berlebihan terhadap Betul. sesuatu. Oke, kita lanjut lagi Bi ya. Siap, Irfan. Oke. Agak bajuan biar enggak kealangan ini. Ya kan, kayak nggak enak banget gitu ngobrolnya. Oke. Nah, pemirsa di rumah punya nggak tuh? Kita introspeksi lagi. Punya idola? Pasti sih rata-rata punya ya. Ya. Betul. Tapi ya kita berarti harus pilih-pilih nggak sih Bi, idola itu sebetulnya kriteria apa sosok-sosok yang layak dan pantas untuk kita idolakan. Jadi Allah langsung berikan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kamu mencari seorang idola, kata Allah, ini Rasul pilihanku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi telah memberikan informasi ke Irfan, kalau aku sudah wafat, masih ada generasi sudahku yang ini terbaik bagi kamu, pantas kamu idolakan. Khairul quruni qarni, paling baiknya generasi sesudahku, sahabat. Summal ladzina lunahu. Kemudian generasi berikutnya, tabi'in. Summal ladzina lunahu. Kemudian generasi berikutnya, tabi'in. Inilah tiga generasi ini contoh idola terbaik. Kak Irfan tinggal cari dari generasi sahabat, Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali. Dari generasi tabi'in, banyak sekali para tabi'in. Okay. Ada Abu Hasan Al-Basri. Ya, Imam Hasan Al-Basri. Kemudian juga dari tabi'in ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini semua kita kenal semua. Ini mereka generasi para ulama. Ya, itu Kak Irfan. Tapi kembali lagi bahwa Islam juga tidak sesempit itu juga. Ya. Di zaman sekarang juga ada beberapa sosok-sosok dalam bentukan apapun bisa kita idolakan. Contoh pemain bola yang tadi yang salah dengan gayanya dia tetap berpuasa ketika bulan Ramadan dan berminum, puasa. tetap duduk. Kemudian juga di perjalanan baca Quran. Ya beliau walaupun bukan sahabat, bukan tabiin, bukan tabi'un, tapi kita bisa mengambil sisi kebaikannya. Tapi kembali jangan fanatik membuat akhirnya ketika fanatik, ketika berbuat salah dibenarkan atau justru jadi kebaikan jadi benci banget. Jangan sampai seperti itu. Benar. Tadi itu kuncinya. Fanatik itu seringkali melahirkan kepada hal yang negatif. Oke. Ya itu jadi kita walaupun kita tidak boleh mengidolakan sembarangan, tapi kita pun yang paling penting tidak boleh benci dengan segala sesuatu. Saya kan nggak boleh mengidolakan. Hanya benci aja, melihat negatifnya orang-orang. Jangan seperti Karena itu kan ya. kita nggak boleh juga. Gitu ya. Mendingan cari positif dari orang-orang. Walaupun misal orang itu juga orang memandang negatif, kita cari positifnya dari orang tersebut. Benar. Jadi setiap sesuatu pandanglah dengan positif. Sekalipun dia memusuhi kamu, maka pandanglah dengan positif. Kun kasyajar, yurma bil hajar, yu'tika simar. Jadilah kamu seperti pohon berbuah. Dia lempari batu, dia ngasih buah. Coba ada pohon mangga, teh des, ambil batu, lempar batu. Dia ngasih apa? Buah mangganya mangga. jatuh. Itu, jadilah kamu seperti itu. Jangan kemudian semua orang dipandang negatif. Ini negatif. Karena apa? Karena dia bukan idolaku. Akhirnya dia membenci semua orang selain idolanya. Ya gitu ya. Bahkan ada seorang misalnya, ini bukan ustadz yang kuidolakan. Langsung keluar dari pengajian. Langsung nggak suka, langsung ngobrol di luar masjid misalnya. Mengganggu orang sedang ngaji kan. Nah ini juga nggak benar. Ini fanatisme namanya. Gitu. Iya. Tapi Bi, tadi saya tuh
membayangkan tentang berlebihan dalam beribadah pun nggak boleh. Zaman Nabi ada nggak sih yang tadi dicontohkan sholat jadi berapa rakaat atau dia ibadahnya berlebihan jadi melupakan dunia? Ada juga kisahnya. Kak Irfan, gini, ada 3 orang, dia itu ngintip-ngintip, nyari informasi, tanya ke Ummahatul Mukminin, istri Rasulullah SAW, seperti apa sih sholatnya Nabi, seperti apa sih puasanya Nabi. Akhirnya mereka tahu, Nabi ternyata sholat malam sampai bengkak kakinya. Nabi ternyata beribadahnya luar biasa. Akhirnya 3 orang ini kemudian Kak Irfan, dia bersepakat, gini, aku akan berpuasa terus dan tidak akan berbuka puasa. Terus kalau kamu, aku akan sholat malam sepanjang malam dan aku tidak akan tidur malam. Terus kamu, aku tidak akan menikah karena menikah ini mengganggu ibadahku kepada Allah. 3 orang ini, pertama coba, dia tidak berbuka, melanggar fitrah kan? Karena harus makan kita. Terus yang kedua, Tidak tidur. tidak tidur, melanggar fitrah. Kita wajib tidur kan? Nah, terus yang ketiga, Tidak menikah. menikah juga melanggar fitrah. Kan kita ada kebutuhan dari Allah. Itulah memang kebutuhan hubungan suami istri kan. Nah, Nabi mendengar ini, dikumpulkan 3 sahabat, langsung muka Nabi mirah, semirah-mirah. Dan langsung Nabi mengatakan, ana akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Aku adalah contoh paling bertakwanya manusia kepada Allah. Dan aku adalah merupakan contoh terbaik yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Nabi apa? Ana asum wa aftur, aku berpuasa, aku berbuka. Ana aqum wa arqud, aku salat malam, aku juga tidur. Ana atazawwaju nisa, aku menikah. Bahkan istriku banyak kata Nabi. Jadi kenapa kamu melanggar fitrah? Jadi selevel Nabi pun Nabi mengaku bahwa saya itu tetap manusia. Iya. Lu nggak usah berlebihan, nggak usah lebay, mengidolakan atau fanatik lah gitu. Kalau ke Nabi mah boleh ya. Iya. Tapi nggak jangan Tapi tetap segitu-gitunya jangan juga. berlebihan. Apalagi ada juga ceritanya mengidolakan seseorang yang berbeda keyakinan dengan dia, akhirnya dia menjadi murtad, pindah agama. Itu gimana tuh Bi kalau Ada yang kayak gitu lebih, ada yang gitu lebih. Ada yang gitu Bi. Supaya satu area. Supaya katanya. satu area. Terus ya dia merasa karena itu idolanya gitu. Justru ya kita itu gini, kita tuh diajarkan muhtalitun mutamayyizun. Kalau kita punya dagangan baik, ya, kita berbaur dengan orang, biar orang kenal produknya, apa yang kita jual. Kalau kita punya iman, justru kita berbaur dengan banyak manusia. Sehingga mereka kenal akhlak kita, kenal kebaikan kita. Mereka kenal pribadi kita dengan kebaikan-kebaikan kita. Bukan kemudian kita membuat kampung khusus, di tempat khusus, menutup diri, nggak mau kenal orang. Nabi aja bergaul di kota Mekah. Bersama, coba Nabi sendirian Kak Irfan. Dan semua kota Mekah belum beriman ketika itu. Coba kalau Nabi diam aja di rumahnya. Siapa mau beriman? Mengeksklusifkan diri. Iya. Mau masuk surga sendirian, Iya, istilahnya gitu. Harus bergaul. Tapi pergaulannya kadang-kadang takutnya Jadi salah. jadi salah. Ikut-ikutan pakai tato, lambangnya lambang negara, lambang agama tertentu. Karena dia lihat gaya-gayaan. idolanya Iya. seperti itu. Makanya tadi Itu kita gimana ajarkan tuh? mukhtalitun, kita berbaur, mutamayyizun, tapi berbeda. Tetap punya prinsip. Ya seperti ikan di laut, dia tetap tawar sekalipun air laut asin. Baru dia asin kalau sudah dikeluarkan dari laut, dikasih garam baru asin. Oke. Ya, punya prinsip. Oke. Ini berarti batasannya kita harus punya prinsip ya. Betul. Karena memang ya itu, jadi kalau mengidolakan itu kembali lagi kita balik lagi ke tema kita. Boleh, tapi kita harus ambil yang bagusnya saja. Iya, benar. Yang jelek-jeleknya mah ya udah emang manusia seperti itu. Jangan gitu. berlebihan. Jangan berlebihan, itu yang paling Jangan penting. mengkultuskan individu sampai ke tingkat mendewakan. Bi, apakah itu yang menyebabkan Nabi Muhammad itu kan sangat menghindarkan orang mengkultuskan dirinya juga kan? Iya. Tapi sekarang kan Bi ada rambut Nabi Muhammad, sorbannya, Sendal. apanya, ini sampai coba gimana gitu? Gak boleh kan Bi kalau gitu? Itu kekhususan untuk Rasulullah SAW. Tapi kalau sampai Ada Kitanya kekhususan. maksudnya jadi kayak takutnya jadi Musyrik. itu Bi. Jadi istilahnya, tapi tujuannya jangan sampai menganggap itu adalah segalanya ya. Sebab yang Nabi perintahkan itu adalah kita mentaati Nabi,
mencontoh Rasulullah SAW, mengikuti sunnahnya, mengamalkan apa yang Nabi perintahkan, menjauhi apa yang Nabi larang. Itu yang paling penting, yang paling inti. Adapun bab-bab yang sifatnya itu tambahan, misalnya tentang rambut Nabi, tentang dan sebagainya, itu istilahnya ya memang semua bagian dari Nabi adalah berkah. Dari dulu para sahabat juga demikian, banyak para sahabat juga Kak Irfan sampai menadah air wudhu Nabi, sampai istri Nabi dia menadah keringatnya Kak Irfan karena dia harumnya luar biasa Kak Irfan. Oh iya. Ada kekhususan Nabi. Untuk Nabi ada kekhususan. Tapi jangan sampai melebih-lebihkan, sampai mendewakan, menuhankan. Tidak boleh. Sampai kan nggak pernah boleh. ada, bukan kisah sih, kemarin peristiwa yang mau mencuri jasad Nabi itu loh, yang bikin terowongan. Iya. Dari Benar. terowongan sampai mau ngambil jasad jasadnya Nabi Nabi. dari makamnya. Itu termasuk Itu salah sudah satu peristiwa. fanatik ya, Bi? Itu udah termasuk fanatik berlebihan ya? Itu yang mau mengambil itu tidak ketahuan siapa. Oh. Apakah dia berniat jahat, Oh iya atau juga sih. dia karena fanatik kita tidak ada yang tahu. Oh, Tapi iya, itu iya. tidak boleh kan? Ya itu tadi itu tidak boleh kita berlebih-lebihan. Iya. Yang tidak dibolehkan berlebih-lebihan. Ya. Oh, nah, tadi Abi sama Ari Irfan kita berkali-kali bertanya mengenai fanatik itu berlebihan gak boleh. Itu jelas gak boleh. Tapi kalau kepada Nabi biasanya babnya bab cinta Kak Irfan. Bukan fanatik, Ya, sebatas tapi lebih cinta. ke- Ya karena Nabi kan adalah dia itu yang membawa syariah dan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi tidak pernah berbicara kecuali dengan berdasarkan wahyu. Maka itu babnya bab cinta. Ya, bukan Oke. bab fanatik berlebihannya. Oke, Bi, kalau nggak salah kan di zaman Nabi zaman dulu itu kan pemimpin kabilah itu memiliki tingkat kesukuan yang sangat kuat. Nah itu bagaimana ya cara Nabi menasihati bangsa Arab ketika itu, Bi? Kan maksudnya dia itu levelnya tinggi. Tapi Nabi itu punya cara tersendiri untuk... Bisa memberikan nasihat gitu ya. Iya betul, ini nyambung nggak sih sama tema kita hari ini? Jadi gini Kak Irfan, orang-orang Arab itu mereka itu memang saling berperang Kak Irfan. Mempertahankan kesukuannya, mempertahankan iya, mereka iya. saling menyerang. Makanya mereka itu sangat benci kepada wanita. Kenapa? Karena bagi mereka wanita ini nggak bisa diajak perang. Mereka punya anak perempuan langsung dibunuh. Itu Iya, namanya iya. al-mau'udah, anak-anak perempuan yang dibunuh. Ya, Nabi itu hidup tengah-tengah mereka. Tahu nggak Kak Irfan? Gimana caranya menyatukannya itu? Nabi mengajak bertauhid kepada Allah. Ini Tuhanmu yang satu. Ikuti dia, sembahlah dia. U'budu. Inilah dia. Falyabudu rabb hadzal bait. Inilah dia Tuhan yang memiliki Ka'bah ini. Akhirnya mereka bersatu menyembah Allah dan sejak itulah kemudian mereka bersatu. Diajak kepada tauhid. Mengumpulkan orang-orang fanatik-fanatik tersebut, dikurangi rasa fanatiknya, cinta berlebihan kepada suku masing-masing. Iya. Tapi dikembalikan itu yang sulit ya. Iya. Oke, aduh, Masih tapi banyak, batuk. Iya Kak Ya udah Irfan. gini aja, Kasih- kasih informasi dulu ke pemirsa. Sesaat lagi sambil minum dulu sebentar ya.